Bab 560. Kebencian. Audrey Han duduk di sana dan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Colden Ye akan benar-benar. Apakah pria ini binatang buas? Dia hanya mengatakan beberapa kata, dan Colden Ye benar-benar bereaksi. Selain itu, Colden Ye menariknya untuk duduk di pangkuannya. Ini membuat Audrey Han menggertakkan giginya, dan menatap Colden Ye yang sangat dekat dengannya. "Kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Colden Ye mendekatinya, hampir dengan rakus menghirup aroma tubuhnya, suaranya menjadi serak dan bahkan napasnya menjadi panas. "Tidak boleh menyalahkanku," dia berkata sambil mendekatinya, bibirnya yang tipis hampir menempel di dagunya. "Aku adalah pria normal, yang telah menjaga kesucian diri untukmu selama 5 tahun. Jika kamu mengatakan ini padaku sekarang, jangan salahkan aku karena sudah bereaksi." Mendengar itu, Audrey Han terkejut. "Apa yang kamu katakan? Menjaga kesucian diri selama 5 tahun?" Dia melebarkan matanya dan menatap Colden Ye dengan tidak percaya. "Mungkinkah selama 5 tahun ini kamu belum?" "Belum." Dia tidak bisa mengatakan sisanya, tetapi Audrey Han sangat terkejut. Hampir tidak mungkin bagi seorang pria yang pernah berhubungan dengan wanita, jika ingin menyuruh pria itu menjaga kesucian dirinya selama 5 tahun, itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Tapi Colden Ye benar-benar melakukannya, dan bahkan mengatakannya. "Apa?" Colden Ye menyipitkan matanya, bibirnya yang tipis sudah menempel di dagunya yang lembut, dan suaranya menjadi lebih dalam. "Kamu tahu bahwa aku memiliki misofobia. Apakah kamu pikir aku akan menyentuh wanita lain selain kamu?" Audrey Han. Bibir merah muda itu bergerak, namun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Colden Ye dengan mata yang rumit dan menggigit bibir bawahnya. Colden Ye mungkin melihat ekspresi kusutnya dan terkekeh. "Mengapa? Tersentuh olehku? Apakah kamu mau memaafkanku?" Mendengarnya, Audrey Han sadar dan memberinya tatapan yang tajam. "Aku tidak percaya omong kosongmu. Bagaimana kalian para pria bisa menjaga kesucian diri selama 5 tahun? Bagaimana itu tidak mungkin?" Colden Ye menekan sudut matanya dalam-dalam. "Kamu tidak tahu situasiku. Siapa yang tahu bagaimana situasimu? Jika kamu tidak menyentuh seorang wanita, lalu bagaimana kamu menghabiskan 5 tahun terakhir?" Colden Ye. "Selama 5 tahun, berapa hari dan malam berlalu, bagaimana mungkin tidak merasa kesepian sama sekali?" Audrey Han menatapnya, kemudian melihat telinga Colden Ye memerah, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan bibirnya yang tipis sedikit memiring. "Menurutmu aku bisa melakukan apa?" Audrey Han terdiam dengan kaku, rasa malu melintas di bawah matanya. Dia benar-benar menanyakan pertanyaan semacam ini padanya. Bukankah dia telah mempermalukan dirinya sendiri? Colden Ye bertanya dengan suara ambigu sambil menggigit dagunya. Audrey Han merasa napasnya menjadi aneh, dan suhu tubuhnya berangsur-angsur naik. Ia merasa tidak pantas terus seperti ini, jadi dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendorong Colden Ye menjauh, lalu berdiri. Setelah bangun, dia mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan langkahnya. Setelah itu, Audrey Han sadar bahwa dia belum tenang sepenuhnya, jadi dia berbalik untuk menenangkan emosinya, dan ketika dia benar-benar stabil, dia berbalik dan berkata, "Tidak masalah jika kamu menjaga kesucian dirimu atau tidak, itu bukan urusanku." "Benarkah?" Colden Ye tidak berniat untuk melepaskannya, dan bertanya dengan agresif, "Lalu apa yang membuatmu gugup?" Audrey Han tersenyum sedikit, berpura-pura tidak mengerti. "Siapa yang gugup? Kenapa aku tidak melihatnya?" "Tidak melihatnya?" "Ya." Colden Ye mengangkat alisnya lalu bangkit dan berjalan ke arahnya. Mungkin karena apa yang dia katakan sebelumnya, Audrey Han meliriknya tanpa sadar dan menemukan bahwa ketenangannya belum pulih. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia mundur beberapa langkah. "Jangan mendekat." Colden Ye tidak berhenti. "Apakah kamu tidak gugup? Apa yang membuatmu gugup sekarang?"
Audrey Han benar-benar tidak bisa menatapnya secara langsung. Setelah beberapa langkah mundur, Golden Ye terus mendekat. Dia tidak punya pilihan selain mundur lagi. Golden Ye terus mendekat hingga akhirnya dia benar-benar terpaksa bersandar di dinding. Golden Ye mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding untuk menghalangi Audrey. Masih ingin lari. Melihat Golden Ye di depannya, Audrey Han berkedip, tidak bisa berkata-kata dan juga bereaksi. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pernah bermain dengan Golden Ye? Setelah hal besar yang pernah terjadi, dia masih tertarik untuk menggodanya di sini. Audrey Han sangat kecewa pada dirinya sendiri, dan menertawakan dirinya sendiri. Aku tidak akan lari, lagi pula aku tidak bisa lari. Apa yang kamu inginkan? Aku akui bahwa aku gugup, oke. Aku percaya apa yang kamu katakan. Apakah kamu bisa pergi sekarang? Tidak. Golden Ye mengerutkan bibir tipisnya dan berkata dengan wajah dingin, tidak aman bagimu untuk tinggal sendirian di sini. Aku harus tinggal bersamamu. Audrey Han. Kamu baru saja melihat dua orang itu, mereka bisa saja datang lagi, apakah kamu tidak takut? Aku sudah pulang dengan selamat, kenapa aku harus takut? Jadi, aku telah membantumu, tetapi kamu justru mengusirku. Audrey Han memahami bahwa Golden Ye tidak akan pergi, berpikir bahwa dia memang telah membantunya, dan dia hanya ingin mengisi nafsu makannya, jadi Audrey seharusnya makan bersamanya. Ia hanya bisa berkata dengan dingin setelah berpikir sejenak, kamu tunggu di sini, aku akan memasak, lalu kamu harus pergi setelah makan. Setelah berbicara, Audrey Han berbalik dan pergi ke dapur tanpa menanggapi reaksinya Golden Ye. Sementara itu, Gita di puncak tangga sudah menyelinap ke kamarnya. Kalau tidak dia takut akan mengingat adegan kejadian dulu yang keterlaluan itu, matanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah berpikir, Gita memegang pipinya dengan kedua tangannya, merasa sedikit tertekan. Dia melihat dedikasi Golden Ye kepada Audrey selama ini, ia terlihat benar-benar ingin memulai hubungannya kembali dengan Audrey. Namun luka yang diderita Audrey saat di Amerika Serikat sebelumnya juga merupakan mimpi buruk bagi Gita, dia tidak ingin Audrey hidup seperti itu lagi. Bahkan sampai saat ini dia merasa bahwa Golden Ye benar-benar keterlaluan, dan dia masih membencinya. Karena saat itu, Audrey hampir kehilangan nyawanya. Memikirkan hal ini, Gita mengingat adegan tahun itu di benaknya. Di tengah malam, dia menangis dan menelepon dokter di kamar sewaan. Dia sangat gugup hingga tidak bisa menjelaskan kata-katanya. Dokter terburu-buru di sana dan akhirnya meminta alamatnya, kemudian bergegas untuk mendiagnosis dan merawat Audrey. Saat itu, Audrey mengalami hal yang mengerikan. Dia selalu hidup dalam imajinasinya sendiri. Dokter mengatakan bahwa dia diliputi kesedihan, selain itu, hal-hal yang ia alami saat kecil telah menghantuinya. Itu mungkin pukulan ganda yang membuatnya putus asa tentang hidupnya, jadi dia terperangkap di dalam pikirannya dan jatuh ke dalam kondisi khayalan, kemudian mulai self-hypnosis dan seringkali tidak bisa terbangun. Singkatnya, Gita benar-benar terkejut dan takut saat itu. Belakangan ini, pengobatannya memakan waktu lama, dan ia meminta seorang psikiater untuk membimbingnya. Baru 2 tahun ini dia mulai pulih secara perlahan seperti orang normal. Memikirkan hal ini, Gita sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya dan bergegas turun. Dia tidak bisa membiarkan Golden Ye menyakiti Audrey lagi. Bersambung.